Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Ruri Patrarini Purweningdia, calon guru penggerak dari Kota Malang. Kali ini akan saya bawakan untuk paparan hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, di mana setiap siswa yang ada di kelas mempunyai keunikan pribadi sendiri-sendiri. Apa tujuan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah agar murid dapat tumbuh secara maksimal dari keadaan yang sekarang ini. Yang kedua, guru semakin memahami apa yang menjadi kebutuhan muridnya. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yaitu kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, membuat pemetaan kebutuhan murid yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kita siapkan murid berdasarkan 3 aspek kesiapan murid, yaitu yang perlu diperhatikan: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang keempat, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada RPP yang akan digunakan. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi 3 strategi berdiferensiasi, yaitu 3 ya strateginya. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah isi atau materi yang akan dipelajari. Materi pembelajaran tiap murid bisa dibedakan menurut kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Diferensiasi proses adalah tahapan belajar pada proses belajar juga dibedakan menurut kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Diferensiasi produk adalah hasil belajar berupa produk yang dihasilkan setelah pembelajaran, yang bisa dibedakan menurut kesiapan belajar, minat, profil belajar. Nah, dalam pelaksanaannya, kita akan menggunakan RPP sebagai berikut. Sebelum masuk kepada RPP, kita memetakan dahulu. Memetakan murid-murid secara sedemikian rupa, yaitu menurut kesiapan belajar mereka. Nah, di sini kesiapan belajar, readiness-nya ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A, murid telah memahami konsep nilai tempat suatu bilangan, dapat melakukan membaca lambang bilangan. Yang kedua, murid telah memahami konsep nilai tempat suatu bilangan, namun belum lancar dalam melakukan membaca lambang bilangan. Yang ketiga, murid belum memahami konsep nilai tempat suatu bilangan. Nah, ini nama-nama yang sudah dipetakan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, dan ini adalah prosesnya. Pada saat proses pembelajaran, murid diminta untuk mengerjakan soal, tantangan yang mengaplikasikan konsep nilai suatu bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Murid diminta bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan temannya. Di kelompok yang kedua, murid menggunakan bantuan benda konkret untuk menghitung nilai tempat suatu bilangan. Jika mengalami kesulitan, murid bisa bertanya kepada 3 teman sebelumnya, sebelum bertanya langsung kepada guru. Jadi mereka saling diskusi dulu. Kemudian kelompok C, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit secara langsung tentang konsep nilai tempat suatu bilangan. Guru akan menggunakan alat peraga agar siswa lebih bisa memahami.
Nah, kemudian ini RPP-nya. RPP-nya yaitu seperti RPP biasa, yaitu Merdeka Belajar yang lebih disederhanakan. Terdiri dari rencana, satuan pendidikan, kemudian tujuan, langsung kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Di sini saya akan menekankan pembelajaran berdiferensiasi pada poin matematika, yaitu tujuan yang ketiga. Murid dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep nilai tempat suatu bilangan. Nah, ini RPP untuk 1 hari. Di situ ada bahasa Indonesia, ada matematika, kemudian ada SPDB. Nah, ini langkah-langkah pada saat pembelajaran. Di sini dibagi per kelompok-kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Pada kelompok A, di sini yang sudah memahami nilai tempat diberikan soal-soal. Kemudian pada kelompok B, mengerjakan dengan bantuan benda konkret. Dan satu dengan murid lainnya saling berkomunikasi. Sedangkan kelompok C, mengerjakan dengan bantuan alat peraga yang didampingi oleh guru. Diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, murid semakin semangat dalam belajar, sehingga murid tidak lagu-lagu lagi memahami konsep-konsep pembelajaran. Kemudian dalam penilaian, ini ada rubrik-rubriknya, bentuk penilaiannya, ini rubriknya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa pesan ibu, bermasker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.